kembali lagi dengan saya di sini di channel IGD WWK. Kali ini mungkin agak berbeda ya. Latar belakangnya tempat tidur. Karena memang sekarang lagi ada di tempat kerja ya. Di sini disebutnya barak. Tapi biasanya tempat lain juga disebutnya juga mes karyawan ya. Jadi latarnya mungkin berbeda. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta komen-komennya kita tunggu, komen-komen yang membangun. Baik semuanya, kali ini kita akan membawa atau membahas mengenai protokol kesehatan ya. Karena dimana sekarang pandemi ini corona merebak kembali, banyak sekali kasus-kasus yang baru ya. Jadi sangat banyak sekali orang-orang yang terinfeksi sekarang, bahkan PPKM diberlakukan lagi, lockdown lagi di beberapa area. Jadi pentingnya protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan dinas kesehatan kita patut kita lakukan ya. Jadi jangan diabaikan. Begitu besarnya usaha yang sudah dibuat oleh pemerintahan kita dan juga dari dinas kesehatan patut kita dukung dari bawah ya. Apresiasi ya kepada para tenaga kerja kesehatan ya, di nakes-nakes kita yang sudah bahu-membahu tanpa kenal lelah ya. Sudah memberikan layanan terbaik buat kita, jadi kita baiknya lakukan saja. Jangan ngeyel. Oke, kita bahas kembali ya mengenai protokol kesehatan 5M ini. Penting sekali buat kita. Apa sih 5M itu yang sudah dikeluarkan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Memang ada kesusahan sendiri sih melakukannya ya. Simple tapi susah. Jadi 5M yang dikeluarkan pemerintah kita, yaitu yang pertama, memakai masker. Jangan lupa, kita selalu menggunakan masker sekarang. Jadi dimanapun, kapanpun, ngapain pun ya, kita sekarang harus pakai masker. Jadi nggak ada istilah tidak bisa tidak menggunakan masker. Jadi harus tetap, mau pergi kerja, mau pergi keluar rumah, mau pergi belanja kebutuhan pokok ya, tetap kita harus menggunakan masker dengan baik. Harus menutupi semua area mulut dan hidung. Jangan sampai terbuka area hidung karena kita menghirup pernapasan. Kita menghindari droplet-droplet ya dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin batuk atau bagaimana bersin ya. Jadi kita hindari itu. Yang kedua, menjaga jarak ya. Kita harus selalu menjaga jarak sekarang. Tidak bisa kayak dulu lagi ya. Udah setahun berlalu pandemi ini tapi tidak hilang-hilang karena ngeyel-ngeyel terus sih kitanya. Jadi kita harus menjaga jarak sekarang ya. Jaga jarak minimal 2 meter. Kemanapun kita pergi, kita usahakan selalu menjaga jarak ya dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak tahu siapa pembawa virus itu sebenarnya. Kita tidak bisa memastikan dia bebas dari virus, dia tidak membawa virus, atau dia orang membawa virus kah, kita tidak bisa menentukannya. Jadi jaga jarak selalu dimanapun berada ya. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, di sini bagaimana kita mencuci tangan kalau tidak ada air ya, kita tidak ketemu air, tidak ketemu sabun, ya sediakan juga sanitizer ya. Jangan lupa selalu membawa sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Jangan lupa juga jangan sering-sering pegang hidung, mentang-mentang hidung mancung apakah. Jangan sering-sering pegang mulut ya, karena mulut seksi kah. Jangan ya. Jadi kita sudah pakai masker, kita terapkan cuci tangan. Jangan sering-sering pegang hidung sama mulut kita sebelum tangan kita dibersihkan ya, dicuci dengan air sabun, air mengalir, atau sanitizer. Yang keempat ya, menghindari kerumunan. Nah, ini makanya diberlakukan PPKM untuk menghindari kerumunan. Karena salah satu penyebaran COVID virus ini
ya lewat kerumunan. Ya, kerumunan, terlalu berkerumun, banyak orang ya. Itu. Jadi kemanapun kita mobilisasi kita, kalau memang tidak bisa dihindari, kita harus menghindari yang namanya kerumunan ya. Jadi jangan sampai tertular oleh virus ini. Yang kelima yaitu mengurangi mobilisasi. Nah, di sini mobilisasi ini susah ya bagi kita yang kerja, bagi yang mencari nafkah sehari-hari. Nah, tapi bagaimana kita mengantisipasinya, seperti itu aja ya. Jadi mobilisasi yang tidak penting kita kurangi, seperti jalan-jalan, rekreasi ya, kita kurangi. Baik kita di rumah saja dulu kalau tidak penting. Kalau memang harus bekerja ya silahkan ikuti protokolnya ya. Kalau kita memang harus jualan ya silahkan ikuti aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Memang sih berat ya. Sekarang ini kita berat sekali. Berjualan dibatasi, orang yang datang dibatasi, harus bungkus, tidak boleh makan di tempat ya. Mengurangi penghasilan pedagang, bahkan juga sampai 50% berkurang, itu sangat berat sekali. Tapi ya bagaimanapun kita harus ikuti. Pilihan kita mau pandemi ini cepat berlalu atau pandemi ini terus berlarut ya. Jadi berkelanjutan seperti itu, udah setahun lewat, nanti malah corona ini ada ulang tahunnya lagi. Ulang tahun pertama udah lewat, nanti kalau nggak hilang-hilang ulang tahun kedua lagi. Ya jadi baik semua kita ikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan ya, yang sudah dihimbau terus oleh pemerintah kita. Dan jadi tidak banyak sih ya. Saya hanya mengingatkan kembali dan ingin mengajak kita semua untuk mengikuti, mematuhi protokol kesehatan ini. Susahan yang sudah kita hadapi setahun ini ya, sudah kita rasakan, jangan sampai berlarut lagi. Jadi kita bagaimana menyikapinya dengan positif saja. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, kita terhindar dari pandemi ini, dan bersyukur sampai hari ini kita yang masih bisa sehat-sehat saja ya. Teman-teman kita yang di karantina, yang kena virus, kita sama-sama doakan semoga cepat sembuh ya. Kita dukung sepenuhnya program pemerintah kita dalam mengurangi penyebaran virus corona ini. Jadi baiklah, kita jangan kepala batu kah dibilang ya, jangan ngeyel kah ya, ikuti saja ya. Kita ikuti, kita hanya berharap, berdoa semuanya cepat kembali pulih normal. Saya sangat mengharapkan sekali di sini kita semua bisa mendukung program pengendalian pandemi ini dengan sama-sama ya. Jadi jangan hanya memberatkan ke pemerintah, jangan hanya memberatkan ke nakes, tetapi perilaku pribadi kita harus kita rubah ya. Kita harus mengakui bahwa pandemi ini memang ada, virus ini memang ada. Kita harus bisa mengikuti protokol-protokolnya ya. Baik, itu saja mungkin sharing-sharing ya di komen-komen. Bagaimana pengendalian, mungkin ada tips-tips lah dari teman-teman, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, mengenai bagaimana kita menghindari virus corona ini supaya kita tetap sehat ya. Jadi kalau memang ada silahkan di komen ya, kita terima komen-komennya, dan semoga kita selalu sehat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya channel IGD WWK.